Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan saya untuk materi unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa fiksi. Bersama saya, Adik Ganiarti. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari luar. Dengan prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat aturan atau kaidah yang terdapat dalam puisi. Prosa ini kita bagi menjadi prosa non-fiksi yang di dalamnya contohnya biografi atau autobiografi. Satunya lagi fiksi. Untuk yang fiksi ini kita bagi menjadi dua lagi. Yang pertama fiksi lama, prosa fiksi lama. Contohnya dongeng, hikayat, fabel, dan prosa fiksi yang baru. Ya, ini termasuk dalam roman, cerpen, dan novel. Jadi, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam roman, cerpen, dan novel itu bisa dikatakan sama. Baik, kita lanjut. Unsur intrinsik prosa fiksi. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama, tema. Kedua, amanat. Ketiga, alur atau plot. Selanjutnya, tokoh atau penokohan. Selanjutnya, latar atau setting. Dan sudut pandang pengarang atau istilah lainnya point of view. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Ada beberapa yang mengatakan gaya bahasa bukan bagian dari unsur intrinsik. Tapi kita coba masukkan gaya bahasa dalam unsur intrinsik kita kali. Kita akan bahas satu persatu mengenai unsur intrinsik prosa fiksi tadi. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah ide atau gagasan pokok yang melatar belakangi cerita. Bisa kita bilang tema ini adalah intinya cerita. Seperti itu. Contohnya cerita Malin Kundang, intinya tentang anak yang durhaka. Ya, selanjutnya setelah tema ada amanat. Tema dan amanat ini dalam cerita sebagaikan jantung, dia tidak akan bisa lepas, pasti ada dalam sebuah cerita. Ini kekuatannya ada di sini. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya. Seorang penulis pasti punya pesan yang mau dia sampaikan lewat karyanya. Jadi itu yang kita bilang dengan amanat. Ya, bagaimana dengan alur atau plot? Alur atau plot adalah urutan jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam prosa. Ya, plot ini punya tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengenalan atau orientasi, lalu maju menjadi muncul konflik atau rising action, maju lagi, konfliknya memuncak, istilahnya turning point, maju lagi, konfliknya menurun atau anti klimaks, dan penyelesaian atau resolution. Ya, ini tahapan-tahapan dalam plot atau alur. Nah, alur sendiri kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur atau istilah kita flashback. Kita lanjut ya. Ya, kita akan bahas tentang tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam rangkaian cerita dalam prosa yang kita baca. Jadi prosa ini masuk cerpen, novel, ataupun roman. Nah, penokohan adalah
Penentuan watak atau karakter atau sifat tokoh yang tergambar dalam ucapannya, pikirannya, pandangannya, dan tingkah laku di dalam cerita. Oleh karena itu, penggambaran watak tokoh ini dalam prosa kita bisa lihat dengan berbagai cara, yaitu satu, secara langsung. Secara langsung, si penulis ini langsung mengatakan karakternya si tokoh. Si A baik, si A orang yang pandai. Nah, itu secara langsung. Yang kedua, penggambaran fisik. Melalui gambaran fisiknya tokoh, penokohan ini terjadi, perwatakan ini tergambarkan. Misalkan gini, matanya merah, tangannya menggenggam kuat, dia siap-siap menerjangkan tinjunya ke arah lawan. Nah, kita bisa lihat nih, tokohnya ini sedang marah, karakternya dilihat dari fisiknya. Lanjutannya adalah penggambaran lingkungan tokoh. Jadi misalkan ada satu cerita yang menggambarkan sebuah rumah yang sangat rapih. Nah, kita bisa lihat karakter tokohnya ini orangnya tuh suka kebersihan dan rapi dari penggambaran lingkungan sekitarnya dia. Nah, kalau dialog jelas ya, akan ada dialog antara si tokoh satu dengan tokoh lainnya. Jalan pikiran tokoh. Nah, ini dari jalan pikiran tokoh kita bisa tahu karakter tokoh. Oke, lanjut reaksi tokoh terhadap satu peristiwa. Misalkan ada seorang tokoh yang langsung berteriak keras ketika menghadapi sebuah kejadian misalkan. Nah, itu kan gimana reaksinya? Nah, itu akan terasa ya dari pendeskripsian watak tokoh. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tokoh lain menanggapi si tokoh yang kita akan analisis misalkan. Oke, saya pikir cukup untuk tokoh dan penokohan. Bisa dilihat dalam bentuk cuplikan-cuplikan prosa lebih jelasnya. Kita akan bahas tentang latar atau setting. Latar atau setting ini akan berkaitan dengan 3 hal yang akan terasa sekali kalau kita lihatnya dalam bentuk contoh. Yang pertama, latar atau setting yang menyatakan waktu. Nah, ini contohnya. Mentari yang masih malu-malu memancarkan sinar lembutnya ke arah jendela kamarku. Mataku dipaksa membuka perlahan karena sinarnya. Aku menggeliatkan tubuhku sebentar lalu beranjak mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu kamarku. Nah, ini kan latar atau setting waktunya menyatakan di pagi hari. Kenapa? Karena ada mentari, ya kan? Ada sinarnya yang masuk ke kamar, dia beranjak mengambil handuk. Nah, seperti itu. Yang kedua, latar tempat. Ini tergambar dalam satu contoh ini. Perhatikan dengan baik. Aku merenung di sebuah bangku panjang terbuat dari bambu. Di depanku air danau itu begitu tenang. Pepohonan bunga di sekelilingku menggugurkan bunga-bunganya ke tanah. Sekuntum bunga jatuh tepat di kepalaku dan meluncur ke pangkuanku. Kamboja putih, indahnya. Oke, yang ketiga kita masuk ke dalam setting suasana atau latar suasana. Ini akan terlihat, nah seperti ini. Aku tak lagi bisa menggerakkan kakiku. Mataku masih menatap takut sosok putih itu. Bibirku keluh, tak bisa bicara apalagi berteriak. Tanganku gemetar, ku pejamkan mataku. Sosok putih itu tak jelas, hampir menyerupai pocong. Nah, ini suasana yang takut gitu ya, menakutkan. Terlihat sekali dengan reaksi tokoh terhadap sebuah peristiwa itu, suasananya. Oke, kita lanjut. Ya, point of view atau sudut pandang pengarang ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Untuk orang pertama, kita bagi menjadi orang pertama, pelaku utama dengan ciri ini dia fokus pada aku. Jadi ada aku, saya. Kalau kamu baca sebuah cerita di kutipannya itu ada fokus pada aku, udah pasti
kutipan itu menyatakan orang pertama pelaku utama. Ya, lanjutannya pelaku sampingan. Orang pertama pelaku sampingan ini cirinya dia fokus pada satu tokoh. Misalkan si A gitu ya. Tapi ada si aku. Jadi aku cuma sebagai sampingan di sini. Oke, untuk yang orang ketiga sama ada pelaku utama juga, cirinya fokusnya hanya pada satu tokoh aja. Jadi si A terus yang diceritakan si A terus si A terus. Ini akan terasa terlihat dalam contoh ya. Kalau belum ada contoh belum kelihatan. Nah, yang kedua pelaku serba tahu atau di luar cerita. Ada yang menyatakannya sebagai pengamat. Nah, ini biasanya tokohnya lebih dari satu. Itu ciri-cirinya. Kita lihat aja ya sudut pandang ini dalam bentuk kutipan. Kalau kutipan cerita lebih mudah dipahami. Ya, untuk orang pertama pelaku utama. Ini contohnya. Perhatikan ya yang dikasih warna itu adalah pelaku utama, cirinya menggunakan aku atau saya. Sapu tangan putih itu kini di tanganku. Warnanya tak lagi putih seperti semula. Bercak darah menutupi sebagian besar kain kecil ini. Aku tak lagi bisa berkata-kata. Kecelakaan ini begitu cepatnya. Air mata yang aku tahan sejak tadi akhirnya tumpah juga. Nah, jadi fokusnya ini pada si aku dan aku. Tidak ada tokoh lain dalam kutipan ini. Ini orang pertama pelaku utama. Nah, bagaimana dengan pelaku sampingan? Tadi saya bilang kan ada aku ya. Fokus tetap ada aku, tapi fokusnya bukan pada si aku. Contoh. Mas Ardi sudah ditangani seorang dokter jaga. Mas Ardi masih sadar. Sebab aku masih mendengar erangannya. Darah yang terus membanjiri tangannya berusaha ditangani dokter itu. Mas Ardi masih berusaha memenangkan dirinya dengan berkali-kali melantikkan zikir. Aku dari kejauhan hanya bisa mengamatinya. Oke, jadi fokus ini pada si Mas Ardi, tapi ada tokoh aku. Dan tokoh aku tidak fokus. Kita lihat untuk orang ketiga. Orang ketiga sama ya, tadi ada pelaku utama, contohnya kayak gini, berfokus pada satu nama tokoh. Sandra tak menyadari dirinya menjadi pusat perhatian orang. Seluruh penampilannya hari ini begitu memikat. Bajunya, kerudungnya, tasnya, semua akui sangat serasi. Sayangnya, penampilannya kali ini harus rusak hanya karena hak sepatunya yang tiba-tiba copot. Sandra terpaksa membuka sepatunya dan rela berjalan tanpa alas kaki. Nah, jadi fokusnya ini pada si Sandra. Bagaimana kalau orang yang serba tahu atau di luar cerita? Fokus orang ketiganya. Ini. Sekali lagi ya, lebih dari satu tokoh. Fokusnya, ceritanya banyak tokoh. 3 gadis remaja itu senyum-senyum ke arah Sandra. Melissa, Nadine, dan Tiara merasa kasihan dengan Sandra yang menenteng-nenteng sepatu kaki tingginya. Berjalan di atas aspal seperti ini tanpa alas kaki betapa menyedihkan. Melissa mengambil kantong hitam miliknya dan mengeluarkan sepatu flat yang baru dibelinya lalu memakainya. Sedangkan sepatu hitam yang tadi dipakainya diberikan ke Sandra. Rasa ya, jadi si penulis itu di luar cerita, dia serba tahu atau bisa jadi pengamat. Kita lanjut untuk gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa dalam prosa berkaitan dengan penggunaan bahasa oleh pengarang dalam karyanya. Diksi itu pilihan kata yang digulirkan bisa menjadi kekuatan pengarang dalam ceritanya. Pengarang yang handal akan membawa pembaca ke alam cerita melalui kekuatan gaya bahasa ini. Jadi pembaca merasa betah untuk terus membaca karyanya tersebut. Nah, gaya bahasa model-model majas ya yang pernah kalian pelajari itu biasanya dimasukkan ke dalam prosa sebagai daya pikat yang menjadi kekuatan si pengarang dalam ceritanya. Yuk kita lanjut ke ekstrinsik. Unsur ekstrinsik prosa. Yang pertama, latar belakang penulis. Ya, bagaimana kehidupan penulis itu akan mempengaruhi karya yang dia tulis. Misal ya, kalau Mirawi itu kan dokter, dia cenderung menulis tentang kesehatan, kedokteran gitu. Jadi jangan salah ya, kalau ada orang berpikir
sebuah cerita itu sebenarnya menggambarkan kehidupan nyata si pengarang. Nah, oke, kita lanjut. Latar belakang sosial. Nah, ini bisa jadi ketika buku atau cerita itu dibuat, apa sih yang terjadi? Masalah apa sih yang sedang masalah sosial apa sih yang terjadi? Ya, kalau zaman sekarang ini kan lagi seru tentang COVID-19, ini bisa loh menjadi latar belakangnya sebuah cerita. Kalian bisa membuat cerpen dengan latar belakang sosial COVID-19 ini. Oke, unsur esensi selanjutnya adalah unsur nilai. Nah, unsur nilai ini ada 4. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama ini berkaitan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi apapun tindakan yang berkaitan hubungan manusia dengan Tuhan, ini adalah nilai agama. Lanjut, nilai moral. Ini berkaitan hubungan manusia dengan tingkah laku dan aturan-aturan norma yang ada dalam masyarakat. Ya. Oke, lanjut, nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berhubungan dengan hubungan manusia dengan budaya. Budaya ini kita bisa bagi 2 bagian, bisa berbentuk produk, bisa berbentuk tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, nilai budaya ini akan terlihat dalam bentuk tindakan juga. Terakhir, nilai sosial. Ini hubungannya manusia dengan manusia lainnya. Misalkan gotong royong, kerjasama, atau demo. Itu bagian dari contoh-contoh tindakan yang menggambarkan nilai sosial. Ini akan terasa sekali untuk nilai kalau kita kita lihat dari kutipan. Mari kita lihat kutipan. Yang pertama, contoh nilai agama. Santi membaca Al-Quran itu terbata-bata. Dia baru belajar mengaji 2 minggu ini. Ustazah Aminah mau mengajarinya mengaji dari nol. Ada rasa sesal di dirinya karena sudah besar begini belum bisa membaca Al-Quran. Ya, sekali lagi, nilai agama kan bentuknya tindakan yang berhubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, membaca Al-Quran adalah bagian dari ibadah yang berhubungan manusia dengan Tuhan. Lanjut, contoh nilai moral. Ya, contohnya gini. Adil tahu yang dilakukannya memang salah. Oleh karena itu, dia menyesal dan memohon maaf atas kebohongan yang telah dia lakukan kepada ayahnya. Adil menunduk setelah memohon maaf ke ayah. Ayah tidak marah. Berani mengakui kesalahan juga sifat satria. Iya, di sini tindakan si Adil ini menyatakan contoh nilai moral. Karena mengakui kesalahan, berbohong juga nilai moral, tapi nilai moral yang negatif. Mengakui kesalahan, nilai moral yang positif. Jadi bentuknya tindakan ya. Lanjut, nilai budaya. Nah, tadi saya bilang kan bisa bentuk produk, bisa berbentuk tradisi atau kebiasaan. Kita lihat ini. Rendang buatan Ajomani memang tak tertandingi di kampungku. Rasanya asli Minang. Kami yang dari perantauan serasa balik kampung halaman tatkala menikmati sepotong rendang buatannya. Ajomani menjualnya murah per potongnya di rumah makan Padang. Ya, ini produknya adalah rendang. Jadi produk budaya. Lanjut. Contoh nilai sosial yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Salah satunya demo. Rombongan itu membawa beberapa baleho dan spanduk besar. Mereka menuntut anggota dewan untuk memperhatikan masyarakat yang tergusur dari tanah milik mereka. Suara mereka parau, seorang anggota dewan yang menurut mereka seolah tanpa respon. Ya, jadi demo ini menyampaikan aspirasi masyarakat ke dewan adalah contoh nilai sosial juga. Oke, saya pikir cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.